Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 5 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Martuama parrohana ias ai idaun nasidado di Batak. Demikian firman Tuhan. Ketika sekitar tahun 2000-an awal, Amanginang di setiap koran bagian halaman belakang, paling belakang koran, itu biasanya ada dituliskan ramalan bintang untuk setiap orang yang lahir pada tanggal dan bulan tertentu. Ramalannya biasanya mencakup masalah keuangan, masalah percintaan, masalah kesehatan, dan beberapa poin lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Banyak dan sangat banyak orang yang mengacu pada ramalan-ramalan tersebut. Tidak jarang ada isi dari ramalan tersebut bahwa seseorang pembacanya itu akan mengalami kesialan, akan mengalami rasa malu, akan mengalami kerugian. Lalu banyak orang akan terpengaruh. Dia mulai, katakanlah di dalam ramalan itu, dia dikatakan akan mendapatkan kesialan dari orang-orang sekitarnya. Lalu dia mulai terpengaruh, dia memikirkan, siapa kira-kira orang di sekitarku yang akan membuatku sial, membuatku merugi. Begitu. Dia mulai cari, dia bahkan hindari beberapa orang. Namun justru karena ternyata dia menghindari orang, mencurigai orang-orang, justru ketika itu dia mendapat kesialan. Maka dia akan katakan, oh iya benar, ramalan itu pun katakan, aku akan mendapat kesialan, atau aku akan mendapat kerugian. Kadangkala apa yang kita pikirkan mempengaruhi kenyataan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mengenang banyak orang terpaku pada suatu ramalan-ramalan tertentu seperti zodiak tadi atau hal-hal yang lain yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia terpaku kepada itu dan akhirnya benar terjadi. Padahal karena dia yang mengarahkan demikian. Apa yang kita pikirkan seringkali akhirnya menjadi kenyataan. Maka benarlah firman ini katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ketika kita memikirkan hal-hal positif, hal-hal yang bahagia. Ketika kita di dalam kesucian kita akhirnya memikirkan apa yang dapat membahagiakan orang lain, apa yang dapat membahagiakan aku sendiri, apa yang dapat membahagiakan orang-orang di sekitarku. Dan itu yang akan kita jalani. Dari sudut pandang orang lain, yang hidupnya mencekam, yang hidupnya penuh kecurigaan, dia akan tetap di dalam kegelapan. Dia akan tetap di dalam ketakutan, tetap akan di dalam kecemasan. Tetapi orang yang suci hatinya akan dapat melihat kebahagiaan dalam hal terburuk apapun. Hal buruk terjadi kepada kehidupannya, tapi dia masih bisa katakan, untunglah aku masih seperti ini, syukurlah aku masih seperti ini. Puji Tuhan, aku masih diperbolehkan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amanginang. Karena di dalam kebahagiaan tersebutlah orang-orang kita
kemudian dapat melihat Tuhan. Di sanalah kita dapat melihat Allah. Ketika pikiran kita, perasaan kita, hati kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang positifnya, dari sudut pandang terbaiknya. Di sana kita menjadi yang terbaik dari diri kita, dan di sanalah pertemuan kita dengan Allah. Ketika hati dan pikiran kita menjadi suci, berpandangan positif, memikirkan hal-hal yang berbahagia, membahagiakan orang lain dan diri kita sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam yang lampau hingga kepada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang punya hati yang suci. Sebab di sanalah kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kiranya Tuhan ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar menjauhkan pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang membuat hati dan pikiran kami cemas. Namun Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar kami tetap bisa berpikiran positif, terutama di sepanjang hari ini, dan membawa hal-hal yang positif juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.